Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Sandi Alfian, NIM 10323138 dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Nawangsari dengan NIM 103231137 dari kelompok 8. Kenalkan, nama saya Angga Putra Riliandi dengan NIM 10323134 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang humanisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, humanisasi berarti adalah pemanusiaan atau penumbuhan rasa perikemanusiaan. Secara singkat adalah humanisasi menempatkan manusia secara utuh. Contoh-contoh sifat humanisasi itu adalah seperti melayat orang yang meninggal, itu salah satu bentuk dari humanisasi. Dan untuk ilmu itu berasal dari bahasa Arab yang alima ya'lamu ilman, yang berarti adalah pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis, memiliki metode dan berdiri sendiri, tidak memihak kepada sesuatu. Jadi ilmu itu pengetahuan yang sistematis, dan tidak semua pengetahuan itu disebut oleh ilmu. Di dalam bahasa Yunani, ilmu itu asal kata dari science, yaitu intinya tentang pengetahuan, begitu. Oke, lalu selanjutnya kita akan menjelaskan bidang kesehatan tentang pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk penyakit langka. Pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk penyakit langka merupakan salah satu contoh praktik humanisasi ilmu dalam bidang kesehatan. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, ada penyakit langka yang sudah ditemukan vaksin atau obatnya, yaitu satu, penyakit hemofilia. Pengembangan vaksin untuk mencegah infeksi HIV dan hepatitis pada penderita hemofilia. Yang kedua, penyakit kistik fibrosis. Pengembangan obat-obatan untuk mengurangi gejala dan memperbaiki kualitas hidup penderita. Yang ketiga, penyakit Huntington. Pengembangan obat-obatan untuk mengurangi gejala dan memperbaiki kualitas hidup penderita. Yang keempat, ada penyakit ALS, amyotrophic lateral sklerosis. Pengembangan obat-obatan untuk mengurangi gejala dan memperbaiki kualitas hidup penderita. Tahap pengembangan vaksin atau obat. Yang pertama itu penelitian dasar untuk mengidentifikasikan penyebab penyakit dan mekanisme kerjanya. Yang kedua, pengembangan vaksin atau obat yang membuat vaksin atau obat yang efektif dan aman. Yang ketiga, uji klinis untuk menguji keamanan dan efektivitas vaksin atau obat pada manusia. Yang keempat, pengujian regulasi memperoleh izin dari Badan Regulasi untuk memasarkan obat atau vaksin. Untuk yang ketiga, contoh vaksin atau obat yang sudah dikembangkan. Yang pertama itu vaksin HPV, human papilloma virus, mencegah kanker serviks dan penyakit lainnya. Untuk yang kedua, obat Zolgensma mengobati penyakit SMA, spinal muscular atrophy. Yang ketiga, obat Orkambi mengobati penyakit Cristim fibrosis. Yang keempat, vaksin Ebola mencegah penyakit Ebola. Oke, jadi untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan juga untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit-penyakit agar tidak masuk ke tubuh kita harus menjaga kesehatan tubuh dulu dari dalam dengan melakukan aktivitas seperti olahraga atau meminum vitamin-vitamin, melakukan gaya hidup sehat.
dan juga menjaga lingkungan hidup kita, karena lingkungan hidup itu mempengaruhi diri kita. Ya, dengan membuang sampah pada tempatnya atau jangan membiarkan air itu mengendap begitu di selokan. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.